Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Kenalkan, nama saya Selma Afifah. Kita mempunyai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menerjemahkan hadis tentang indahnya sabar dan syukur, sehingga mampu menjelaskan makna kebahagiaan ketika mendapat nikmat maupun musibah. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pernah merasakan berbagai macam peristiwa. Terkadang kita merasa senang, misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, berhasil memenangkan sebuah lomba, ataupun mendapatkan hadiah dari orang tua. Namun, ada juga saat-saat ketika kita merasa sedih, seperti ketika kita gagal dalam suatu perlombaan, mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, atau bahkan juga bisa ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dua sikap yang sangat penting dalam menghadapi kehidupan, yaitu sabar dan syukur. Dengan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi sebuah kesulitan, seorang mukmin tetap dapat merasakan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Syuhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amri lil mu'minin inna amruhu kulluhu khairu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahul Muslim. Dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya adalah syukur. Hadis ini menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya itu bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang membuat senang ataupun susah. Sikap sabar dan syukur juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang memiliki sifat sabar dan syukur. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Quran surat Al-Luqman ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran surat Al-Luqman ayat 31. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bersabar dan bersyukur adalah orang yang mampu melihat dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang sabar. Sabar yaitu artinya sabar, berasal dari sabru yang artinya menahan diri, tetap tabah dan tidak pernah putus asa ketika menghadapi kesulitan, ujian ataupun musibah.
Sabar juga berarti mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak baik serta tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ajaran Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah as-sabru ta'ah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sabar dalam menjalankan perintah Allah, yang menjalankan sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, dan melakukan berbagai ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah as-sabru 'anil masyiyah, yaitu sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Artinya sabar dalam menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sabru 'ala musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, yaitu sabar ketika menghadapi berbagai kesulitan atau musibah yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian adalah syukur. Syukur adalah sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, rezeki, ilmu pengetahuan maupun berbagai nikmat lainnya. Syukur ini merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa semua nikmat yang dimiliki manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah syukur dengan hati, adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat Allah bukan selain darinya. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Yang ketiga adalah syukur dengan jasmani, yaitu dengan tidak mempergunakan setiap anggota dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Adapun keutamaan orang yang sabar dan bersyukur, yaitu yang pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hati. Yang keempat, terhindar dari sikap putus asa dan sombong. Yang kelima, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dan ada pun juga hikmahnya, yaitu memiliki sikap sabar dan syukur, yaitu yang pertama, hati menjadi lebih tenang dan damai. Yang kedua adalah hidup terasa lebih bahagia. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terhindar dari sifat putus asa dan sombong. Yang kelima, memiliki sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Teman-teman, dari pembelajaran ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yaitu semakin mengukuhkan betapa pentingnya kedua sifat ini dalam kehidupan seorang muslim. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa kebahagiaan seorang mukmin tidak hanya mendapatkan kesenangan, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan. Hal ini karena seorang mukmin selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi sebuah musibah. Bahwa sabar dan syukur itu adalah 2 sikap yang sangat penting, hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dengan bersabar dan bersyukur, kita dapat menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan kita dan dengan hati yang tenang dan penuh keimanan. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.